Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. Bulan puasa ini membawa kita kepada harapan bahwa pada akhirnya, pada 10 hari terakhir, insya Allah kita akan masuk di dalam golongan yang selamatkan dari api neraka, sebagaimana hadis Rasul bahwa 10 hari pertama adalah upaya kita untuk mencapai pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan diharapkan kita dapat diampuni, dan yang 10 hari kedua kita juga diharapkan untuk mendapatkan rahmat, mendapatkan kebajikan, mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, dan 10 hari terakhir kita diharapkan untuk mendapatkan pengampunan dan juga menjauhkan diri kita dari api neraka. Pada 10 hari terakhir ini ada malam yang mulia yang kita semuanya mendamba-dambakan untuk mencapainya, adalah malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah malam penentuan nasib seseorang, apakah dalam bulan puasa ini dia bisa lulus dan mendapatkannya, atau mungkin dia belum mendapatkannya pada bulan puasa ini. Mari kita sama-sama tingkatkan ibadah kita, amal kita pada siang hari, ibadah kita pada malam hari, senantiasa merasakan kekurangan-kekurangan kita dan memohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran 3 kelompok dari hamba-hambanya. Faminhum dhalimun li nafsih. Ada satu kelompok yang menganiaya dirinya, berbuat dosa, melupakan Allah, lalu dia terkadang melupakan fungsinya di dunia ini, dan itu disebabkan karena kelalaiannya. Itu adalah kelompok yang disebut dhalimun li nafsih. Wa minhum muqtasid, dan kelompok yang kedua yang berada di tengah-tengah, artinya tidak terlalu hebat, tidak terlalu dalam ibadahnya, tetapi juga tidak menunaikan atau tidak terlalu dalam ibadahnya kepada Allah, tetapi juga tidak banyak dosanya, yaitu mereka itu yang dinamakan muqtasid atau berada di tengah. Dan wa minhum sabiqum bil khairat. Dan yang ketiga adalah mereka yang ingin selalu melakukan hal-hal yang baik dengan izin Allah. Maka mari kita melakukan penilaian terhadap diri kita sendiri. Apakah kita termasuk golongan yang pertama, atau yang kedua, atau yang ketiga? Ketiga-tiganya dijanjikan ganjaran bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang pertama dijanjikan pengampunan selama mereka itu berusaha untuk memohon dari Allah, dan khususnya pada bulan puasa ini. Dalam rangkaian ayat-ayat puasa di dalam suratul Baqarah, kita dapati suratul Baqarah ayat 185, Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara tentang puasa pada rangkaian ayat-ayat tersebut, tetapi memasukkan di dalamnya ayat yang penting yang isinya idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Kalau hambaku bertanya tentang aku, katakan pada mereka, inni qarib, saya itu dekat dan saya senantiasa akan mengabulkan doa-doa mereka apabila mereka memohon doa kepadaku. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa hendaknya pada bulan puasa ini kita memohon apa saja yang kita inginkan, dan yang paling penting keselamatan kehidupan kita baik di dunia maupun di akhirat. Bahkan Allah di ayat yang lain menyatakan kepada kita, katakan wahai Muhammad, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a.
Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang berlumuran dosa, jangan sekali-sekali berputus asa terhadap rahmat Allah, bahwa Allah sebenarnya senantiasa mengabulkan doa dan mengampuni semua dosa-dosa kita, kecuali dosa syirik atau syirik atau menduakan Tuhan, kecuali syirik yang tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita hendaknya melakukan penilaian terhadap diri kita. Semoga kita termasuk dari ketiga kelompok tadi, walaupun kelompok yang zalimun li nafsih, yang menganiaya dirinya, tetapi pada akhirnya dia memohon ampunan dari Allah, senantiasa Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Dalam hadis Nabi yang membesarkan hati pada kita semuanya, ada ucapan fa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Kalau sudah berbuat kesalahan, berbuat maksiat, segera menutup maksiat tersebut dengan kebajikan-kebajikan. Karena pada dasarnya al-hasanat tudhibnas sayyi'at. Buat baik atau amal saleh akan menghapus perbuatan-perbuatan yang tidak baik atau maksiat-maksiat yang kita lakukan selama ini. Tentu saja yang dimaksud dengan maksiat adalah maksiat-maksiat, bukan maksiat yang besar atau al-kabair, tapi maksiat-maksiat yang kecil yang disebut di dalam Al-Quran al-lamam. Hal itu semuanya bisa diampuni selama kita betul-betul memperhatikan ayat yang tadi saya bacakan, 185 Al-Baqarah. Ada janji dari Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Kita juga harus mengingat bahwa manusia ini kalau susah dia ingat Tuhan. Tapi begitu keadaannya membaik, maka dia lupa. Dan itu juga disebutkan di dalam Al-Quran. Idza massal insanu dzurra da'ana li jambihi qa'idan aw qa'iman. Apabila seorang manusia dihadapkan kepada kesulitan, maka dia akan datang memohon ampunan. Apakah dia tidur, apakah dia duduk, apakah dia berdiri. Tapi setelah kami atasi kesulitan mereka, maka mereka seakan-akan lupa dan berjalan seakan-akan tidak pernah terjadi hal tersebut. Ini adalah sifat manusia yang digambarkan oleh Allah. Jangan sampai kita termasuk dari mereka. Kalau saat kita sulit, kita mohon ampunan dari Allah, tetapi pada saat kita diberi solusi, jangan kita lupakan Allah lalu kita berbuat hal yang sama untuk kedua atau ketiga kalinya. Fala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Jangan sekali-sekali, kata Allah, kamu melupakan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kamu melupakan Allah, kamu seakan-akan lupa tentang dirimu. Karena orang yang mengetahui dirinya atau orang yang tahu diri, dia tahu bahwa dia diciptakan oleh Allah yang Maha Kuasa, dan Allah lah yang menentukan nasib kita baik di dunia maupun di akhirat. Dari itu kita diwanti-wanti, jangan sampai kita termasuk dari golongan yang melupakan Allah. Karena dengan demikian kita akan menjadi manusia yang tidak tahu diri. Kita bisa sewenang-wenang, kita bisa sombong, kita bisa memperlakukan manusia tidak sewajarnya. Itu yang sama sekali tidak boleh terjadi pada kita, apalagi kita dalam menunaikan puasa ini hendaknya kita menjaga hal-hal tersebut agar menjadi, setelah kita menunaikan puasa, kita akan menjadi manusia yang lebih baik daripada manusia yang sebelumnya. Itu yang diharapkan dari puasa yang kita tunaikan pada bulan ini. Semoga bermanfaat dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga puasa kita
tadarus kita, dan perlakuan baik kita kepada sesama manusia, sedekah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu semuanya yang akan membawa kita kebahagiaan di akhirat nanti. Jangan sampai begitu kita sampai di akhirat, kita akan minta dari Tuhan, Rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia untuk aku bisa berbuat baik setelah melihat kenyataan bahwa perbuatan dia selama di dunia ini yang banyak keburukan, menghadapi ancaman siksaan dan neraka. Dia menyesal dan menyatakan kepada Allah, ya Allah kalau bisa kembalikan aku ke dunia agar aku bisa berbuat baik. Semoga kita semuanya tidak akan mengalami hal yang seperti itu. Kita akan sampai ke akhirat dalam keadaan salam, dalam keadaan sejahtera, selamat, insya Allah, dan bisa memasuki surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang berpuasa, di surga Ar-Rayyan yang khusus diperuntukkan untuk mereka yang berpuasa di dunia ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.